gimana kabarnya nih di hari Senin pagi ini? Balik lagi di Nurina Tok Tok, happy terus, no galau-galau. Iya, itu dia baru muncul ya, ada gambar di sini ya. Seperti biasa itu adalah produk-produk Oriflame andalan aku, yang kamu kalau mau samaan sama aku boleh kok ya. Ada linknya di deskripsi, kamu bisa beli langsung. Tapi kalau mau curhat sama saya, kok mau curhat? Kalau mau ngomong sama saya karena misalnya kamu pikir itu harganya kemahalan, boleh juga ya. Ada linknya di deskripsi juga. Nanti saya kasih diskon deh. Kamu mau berapa persen? 10%, 20%, dan aneka keuntungan-keuntungan lainnya? Boleh. Ya, di link itu ada link curhat sama saya tentang Oriflame. Nah, klik aja, nanti langsung deh terhubung dengan saya cuncunya ya. Oke, di episode kali ini, di part 1 ini kita akan membahas tentang topik baru lagi ya. Kali ini cinta-cintaan gak ya? Iya sih, tapi nggak cinta-cintaan banget. Karena kemarin itu ada yang minta dibahas tentang dia ini dia punya adik ya, dia perempuan, dia punya adik perempuan juga atau laki-laki gitu ya. Terus dia sayang banget sama adiknya, jadi setiap hari dari dia kecil tuh, dari adiknya kecil selalu disayang, selalu dimanja gitu. Nah, tiba-tiba sudah besar, adiknya ini punya rencana untuk menikah lebih dulu daripada dia. Nah, itu sebenarnya biasa aja sih ya. Tapi kalau kamu bisa menghandlenya dengan hati yang baik, itu sebenarnya biasa aja. Tapi kan tidak semua kakak itu perasaannya sama, gitu kan ya. Nah, ini di sini yang mau kita tok-tok alias mau kita bahas tentang, Kak, aku dilangkahin adik, aku harus gimana? Nah, mari ya kita tok-tok di episode yang pertama ini. Oke ya. Mengenai seorang kakak yang dilangkahi adiknya menikah itu, ini sebenarnya cuma tentang waktunya aja yang berbeda gitu, bukan tentang nilai yang berbeda. Ya. Jadi kalau misalnya kamu punya pengalaman seperti ini, kamu jangan merasa bahwa ternyata adik gue lebih cantik ya atau lebih ganteng ya, pantesan aja ada orang yang mau nikahin dia duluan daripada gue, berarti kan gue tidak lebih baik daripada dia. Bukan ya, ini cuma masalah waktu aja. Nilainya kamu dan nilainya adik kamu itu sama ya, cuma waktunya aja yang berbeda ya. Yang kamu harus lakukan itu adalah pelan-pelan menenangkan hati ya. Karena apa? Karena nih saya bacain dulu ya. Karena tidak semua yang datang lebih dulu berarti lebih berharga. Ya, kamu ini deh kamu resapi baik-baik omongan saya ini ya. Tidak semua yang datang belakangan berarti tertinggal. Ya. Dan hidup tidak berjalan dalam satu garis lurus yang sama untuk semua orang ya. Mengenai soal dilangkahi ini bukan tentang kalah kok ya, ini hanya tentang waktu yang berbeda. Betul kan saya bilang dari tadi, ini cuma masalah waktu aja yang berbeda, bukan nilai kamu atau nilai dia yang berbeda. Kamu sama ya, kamu sama adik kamu tuh nilainya sama, cuma waktunya aja yang berbeda. Mungkin sekali ini adik kamu dikasih waktu duluan sama Allah untuk menikah, tapi next time pasti kamu kok ya, insya Allah. Oke. Nah, ini kalau misalnya kamu ngerasa, aduh, kok dia duluan ya, kenapa nggak aku kurang apa ya, saya langsung berani jawab bahwa kamu tidak kekurangan apapun. Kamu tidak kekurangan satu apapun ya. Jika hari ini adikmu menikah dulu, lebih dulu maksudnya, itu bukan karena kamu kurang baik, bukan karena kamu kurang cantik, bukan karena kamu kurang mapan, bukan karena kamu kurang layak ya. Dan ini yang paling penting adalah bukan karena Tuhan lupa sama kamu. Nggak mungkin Tuhan melupakan umatnya, apalagi melupakan kamu, makhluk Tuhan yang paling sempurna, yang paling dia cinta.
ya kan? Kadang nih kadang semesta itu ya, kadang semesta itu hanya sedang merapikan sesuatu yang lebih sesuai untukmu. Jadi nanti bila satu hari jodohmu datang, kamu sudah siap. Ya, kamu sudah siap menerima jodohmu ini, dan jodohmu ini juga sudah siap menerima kamu. Ya, tenang aja, santai aja. Bukan berarti dunia mau kiamat, nggak ada urusan-urusan kayak gitu. Ya, nih, yang harus kamu tanamkan dalam hati itu bahwa setiap jiwa punya musimnya sendiri. Maksudnya gimana? Ada yang mekar di usia 23 tahun contohnya. Ada juga yang menemukan cintanya di usia 30 atau 40 atau 50-an. Ya kan? Terus ada yang justru bersinar setelah banyak penantian. Ya, mungkin kamu jatah menanti itu masih kurang, kata Allah. Jadi disuruh menanti dulu, menanti lagi. Sampai kapan? Sampai Allah turunkan jodoh yang paling tepat untuk kamu. Ya kan? Nih, ya, bunga tidak mekar. Bunga tidak iri pada bunga lain yang mekar lebih dulu. Ya kan? Dia tahu waktunya akan tiba. Bunga aja punya musimnya, punya waktunya kapan dia mekar. Dan aku yakin kamu pasti punya waktumu sendiri. Kamu punya musimmu sendiri. Ya. Tenang aja, santai ya. Santai aja gitu kan ya. Terus gimana? Kalau mau adikku menikah itu kan rasanya di hati itu campur aduk gitu. Aku sih seneng ya adikku dapet jodoh. Cuma kok kayaknya ada sesuatu yang ganjel yang aku tuh nggak gitu ya, pokoknya campur aduk aja gitu ya. Ya itu normal sih ya, kalau di hari pernikahan adik kamu itu kamu merasa bahagia sekaligus sendu gitu kan ya, ikhlas, tapi kok rasanya hening banget di kepalaku, di hatiku gitu kan ya. Dan kamu orang melihat kamu tersenyum padahal hati kamu merasa kosong. Iya, nggak apa-apa, itu bukan dosa ya. Semua yang kamu tampilkan itu bukan dosa kok ya. Itu adalah tanda bahwa kamu manusia seutuhnya. Kamu punya perasaan-perasaan, dan perasaan itu kamu tunjukkan. Nggak apa-apa, itu manusiawi kok ya. Dan yang paling penting yang harus kamu ketahui bahwa Tuhan memahami perasaan yang bahkan tidak sempat kamu jelaskan. Ya, jadi kamu nggak perlu tuh repot-repot nyeritain ke orang-orang. Gak usah. Ya, kamu nggak perlu repot-repot ceritain ke Tuhan. Gak usah, Tuhan juga udah tahu kok. Allah juga udah tahu perasaan kamu. Ya, dan Allah menjaga kamu pastinya, menjaga kamu, menjaga menjaga perasaan kamu, dan menjaga jodoh kamu nanti di masa depan pastinya, ya kan? Ya, dan gimana ya? Kalau ada kejadian kayak gini nih, adikku menikah duluan nih, kok rasanya adikku yang aku sayang ini pergi ya, meninggalkan aku ya. Kok kayaknya aku dilupakan ya. Gimana itu Kak? Ya, jawaban saya adalah tidak. Kamu sedang tidak tertinggal. Kamu tidak sedang ditinggalkan oleh siapapun. Ya. Seringkali memang kita merasa tertinggal hanya karena melihat orang lain melangkah. Padahal mungkin, ini adalah rencana Tuhan untuk kamu ya. Padahal mungkin kamu sedang menyelesaikan dirimu sendiri dulu. Ya, konflik-konflik di dalam batin itu sedang kamu selesaikan sendiri terlebih dahulu. Ya. Dan yakinlah pada saat ini Allah sedang membentuk kamu supaya kamu menjadi lebih kuat. Ya kan? Dan kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak sederhana.
pasti yang megah, yang mewah nanti di sana pasti akan Allah berikan untuk kamu. Ya, yang harus kamu resapi adalah menunggu itu bukan berarti diam. Ya, menunggu bisa jadi proses paling dalam untuk bertumbuh. Nah, jadi di masa-masa penantian, di masa-masa seperti ini, percayalah Allah sedang bekerja untuk kamu. Allah sedang mempersiapkan semuanya yang paling indah, yang paling megah, orang yang paling baik dan segala macamnya hanya khusus untuk kamu. Ya, nggak usah ngerasa aduh kok aku begini ya, kok dia begitu, enggak. Ya, itu kan dari kamu sayang sama dia. Ya, dan percayalah dia juga sayang kok sama kamu. Ya. Oke, ini dia nih yang saya omongin dari tadi, bahwa kamu harus percaya pada waktu yang dipilihkan olehnya. Ya, bukan waktu yang kamu pilih sendiri. Ya kan? Apa yang datang cepat belum tentu bertahan lama. Nah, pernah nggak kamu ada lawan jenis, ada cowok yang yang tiba-tiba datang gitu kan ya, datang cepot gitu, tapi ternyata dia nggak bertahan lama di sisi kamu. Iya, itu salah satu contohnya Allah sedang memilih-milih, sedang memisahkan kamu dari yang tidak baik. Ya, yang tidak baik dibuang-buang sama Allah. Yang baik nanti akan didekatkan sama Allah untuk kamu. Ya, apa yang datang tepat waktu seringkali lebih kokoh. Nah, masalahnya adalah bukan datang cepat atau lambat, tapi masalahnya ada pada orang itu datang pada waktu yang tepat atau waktu yang salah. Cuma itu aja kok. Kapan itu waktunya? Terserah Allah. Ya, kita sebagai manusia hanya bisa mengikuti rencananya Allah. Ya, kita boleh berencana, tapi kalau Allah nggak bilang jangan dulu, mau apa kita? Ya kan? Udah santai aja, ya. Jika hari ini belum giliranmu, mungkin karena jika hari ini belum giliranmu, mungkin karena yang untukmu itu tidak biasa-biasa saja. Saya bilang dari tadi Allah tuh sedang memilihkan. Ya, dan sesuatu yang tidak biasa memang butuh waktu yang lebih matang. Ya, ini agak mirip sama saya sih, tapi kasusnya itu bukan adik saya yang menikah duluan karena saya adalah bontot ya, saya tidak punya adik. Tapi yang menikah lebih dulu adalah sahabat-sahabat saya. Sahabat-sahabat saya satu persatu menikah gitu. Meninggalkan saya sendiri, ya, sahabat mereka yang paling cantik dan imut ini sendirian belum nikah, sementara mereka sudah pada nikah dan lama-lama sudah pada punya anak, sementara saya belum. Ya kan? Apakah saya menangis? Enggak sih, enggak sampai nangis sih ya. Cuma ya udah, dalam hati saya udah, mereka udah punya mereka sudah menikah masing-masing, berarti jodohnya sudah ada kan ya. Waktu yang Allah jatuhkan, waktu yang Allah tetapkan untuknya untuk menikah sudah ada gitu. Saya belum menikah, boro-boro mau menikah. Pasangannya aja belum ada, calonnya aja belum ada, mau nikah sama siapa gue? Ya kan? Tapi tenang aja ya, insya Allah tadi saya bilang waktunya itu memang belum datang, tapi ketika waktunya tiba, percayalah Allah akan menurunkan. Allah akan mendatangkan seseorang yang paling baik untuk kamu, yang terbaik, yang pokoknya yang tergemesin deh untuk kamu. Ya, dan alhamdulillah itu memang yang terjadi sama saya. Ya, jadi ketika teman-teman saya sudah pada menikah, saya belum sedih, tapi berlarut-larut ya tidak gitu. Ya, pokoknya percaya aja ya, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkanmu walaupun satu detik. Ya. Oke, gimana? Masih mau Masih nggak enak? Masih mau curhat? Boleh, silahkan. Ngobrol deh sama kita di Nurina Tok Tok Hotline di sini.
Ya, di situ ada linknya, kamu klik aja di deskripsi, maksud saya di deskripsi itu ada linknya, kamu klik aja, insya Allah nanti akan langsung nyambung sama tim ya. Atau mau apa, lihat di TikTok boleh ya, TikToknya sama kayak ini tadi, nama akunnya ya. Pokoknya kamu nonton terus Nurina Tok Tok ya. Setiap hari Senin ada video panjang seperti ini, dan setiap hari Senin sampai Minggu ada shortnya ya. Kalau video panjang setiap hari Senin itu ada sekitar 15 sampai 20 menit. Kalau shortnya ada 15 sampai 20 detik ya teman-teman ya. Besok insya Allah minggu depan saya lanjutin lagi ya, tok-tok kita tentang si adik kecil kita yang lucu, imut, manis, menggemaskan, dan kadang-kadang menjengkelkan juga sih ya, yang akan menikah nih sebentar lagi gitu kan. Tapi kita lanjut minggu depan aja, masih banyak sih nih, tuh masih banyak banget. Nanti ya kita lanjutkan minggu depan ya. Oke, jangan lupa kamu juga ajak adik kamu untuk nonton Nurina Tok Tok ya, di sini di Nurina Miriam YouTube channel. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatian besti-besti aku semuanya. Ya, saya pamit dulu. Nurina Miriam pamit, kameramen yang bertugas di situ pamit, lighting yang bertugas di sebelah sana. Editor yang belum datang itu mau pamit dulu, belum datang tapi pamit gimana gitu. Ya, terima kasih atas perhatian besti-besti aku semuanya. Kita semuanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye. Thank you for watching Nurina Tok Tok.